Shalom kekasih Kristus, apa kabarnya hari ini? Harapan saya, para pendengar melekat dalam Tuhan dalam keadaan sehat dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Salam, waktunya mengalami terobosan. Kekasih, untuk mengalami kehidupan yang terus bertumbuh, hendaknya kita membuka hati selebar-lebarnya untuk berharap pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini, sehingga firman yang disampaikan sungguh memberikan satu kekuatan di dalam iman kami, bahkan memperbarui hati dan pikiran kami, sehingga tindakan kami adalah satu tindakan yang searah dengan firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu inilah hati, pikiran, dan perbuatan kami menjadi satu hal yang senantiasa menyukakan Engkau. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema lekas puas diri. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 9 ayat 4, demikian firman-Nya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kekasih Kristus, sifat alami manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah didapatkan. Bila kita sebagai manusia tidak pernah puas diri dan tidak memiliki sikap bijak dalam menjalani kehidupan, maka kita akan mudah menjadi orang yang serakah. Sebaliknya, perasaan lekas puas pada suatu pencapaian dapat juga berdampak buruk, yaitu akan membuat diri seseorang enggan bergerak untuk mencapai sesuatu yang lebih. Hal itu akan membuat orang enggan bergerak untuk mencoba karena merasa apa yang diraihnya pada saat ini sudah lebih dari cukup. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kekasih Kristus, hendaknya jangan lekas puas diri lalu berhenti bekerja dan berusaha sekalipun sudah cukup. Selagi masih dapat menghasilkan walau sudah mencukupi, tetaplah bekerja, karena kita tidak mengetahui kapan masa-masa kekeringan atau kesusahan akan datang. Sesungguhnya, bila kesempatan itu terus terjadi dalam hidup kita, itu tandanya Tuhan sedang membawa kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hal ini maksudnya berkat yang datang bukan semata-mata terjadi begitu saja. Tetapi bila itu diberikan berarti ada kesempatan dan kemampuan untuk kita. Maka hendaknya sedapat mungkin kita terus berinovasi. Karena Tuhan masih sedang menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi bila kita lekas puas diri untuk kehidupan dalam jangka panjang kita, itu bukan merupakan sesuatu yang baik. Sehubungan dengan kepuasan hidup, setiap manusia mempunyai perasaan akan puas diri yang berbeda. Karena manusia memiliki standar kepuasan tentang kehidupan itu berbeda-beda. Sekalipun demikian, manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Itulah sebabnya Tuhan meminta agar manusia untuk selalu bersyukur. Karena manusia memiliki perasaan susah untuk puas dan selalu menginginkan lebih. Sesungguhnya Tuhan taruh perasaan ini bukan memberikan manusia hidup dipenuhi dengan sifat yang tamak, melainkan melalui perasaan inilah manusia dapat maju dan dapat mengembangkan potensinya dalam mencapai kesuksesan rencana Tuhan. Maka bagi kita yang lekas puas diri, sepertinya perlu sedikit mengubah pemikirannya. Memang untuk bersyukur terhadap apa yang kita miliki tentunya hukumnya wajib. Tetapi bukan berarti kita hanya berdiam diri di tempat dan tidak melakukan apa-apa lagi. Alias perasaan cepat puas. Dan bila ini melingkupi kehidupan kita, maka hal ini akan membuat kita susah berkembang. Pertanyaannya, mengapa kita jangan lekas puas diri? Salah satu kebutuhan dalam diri manusia adalah kepuasan diri. Kepuasan diri dapat dirasakan bila kita telah melakukan pencapaian atau prestasi hidup. Seseorang merasa yakin terhadap dirinya bila ia telah mampu melakukan sesuatu. Bahkan pencapaian prestasi hidup yang telah ia lakukan terkadang muncul juga untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain di sekitarnya.
Permasalahan baru akan muncul setelah terjadinya pencapaian prestasi, yaitu perasaan lekas puas atas dirinya sendiri. Sehubungan dengan lekas puas diri bukan berarti saya mengajak dan mengajar saudara dan kita semua untuk selalu merasa kurang. Tetapi saya sedang mengajar dan membawa kita untuk selalu terbuka pada pembenahan diri sendiri, yaitu dengan menjadi pribadi yang terus berkembang. Mengapa? Karena masih banyak potensi atau kemampuan yang ada pada diri kita yang belum dikembangkan secara maksimal. Pada dasarnya, setiap manusia sudah memiliki potensi dalam dirinya. Karena sejak Adam diciptakan, Tuhan sudah berikan potensi yang mampu dan berkuasa atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Begitu juga dengan Nabi Yeremia, mengatakan dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya, potensi dalam diri kita adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus kita kembangkan. Sehubungan dengan potensi, sampai saat ini kita tidak menyadari bahwa Tuhan telah memberikan potensi tersebut dalam hidup kita. Ketidaksadaran ini terjadi dikarenakan kita tidak memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Ada banyak orang kenapa dirinya sulit untuk menjadi diri sendiri yang sesuai dengan panggilan atau talenta yang Tuhan percayakan. Sikap seperti ini yang membuat tidak dapat berkembang dan tidak dapat memaksimalkan potensi 100%, maksudnya maksimal. Seringkali setiap kita hanya menggunakan potensi sekitar 20, 30, bahkan mentok di 50%. Inilah yang membuat sulitnya terjadi perkembangan potensi yang kita miliki. Yesus Kristus, Tuhan kita, tahu bahwa kita memiliki potensi yang besar di dalam hidup kita. Karena dialah yang menciptakan manusia, di mana manusia diciptakan itu berbeda dari ciptaan-ciptaan lainnya. Dan perbedaannya sangat jelas. Dalam Kejadian 1 ayat 26 mengungkapkan perbedaan kita sebagai manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya, di mana kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan dan kita memiliki kuasa. Artinya, bila Tuhan dapat mengembangkan kemampuannya, maka manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia tentunya memiliki kemampuan juga untuk mengembangkan potensinya. Karena hal itu telah Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai manusia ciptaannya. Hal yang perlu dilakukan manusia adalah mengembangkan dirinya. Pengembangan diri menjadi faktor yang sangat penting agar manusia dapat mencapai potensi maksimal dalam hidupnya. Kekasih Kristus, untuk diingat oleh kita bahwa pengembangan diri dapat dimulai dari hal yang kecil seperti menghargai waktu yang kita miliki, dan itu jangan dianggap sepele. Hidup ini hanya sekali, jadi pastikan hidup kita menjadi hidup yang bermakna dengan berkarya sebaik-baik mungkin. Setiap orang memiliki waktu yang sama dalam satu hari. Namun, hanya orang yang mampu menghargai waktu yang dapat bertumbuh dan berhasil. Maka, hendaknya kita jangan lekas puas diri, sebab rencana Tuhan dalam hidup kita masih belum selesai. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, di mana firman-Mu mengajarkan dalam kehidupan kami agar kami tidak lekas puas diri. Sikap inilah yang menghambat perkembangan kehidupan kami untuk maju di masa depan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau mengajarkan kami untuk tidak lekas puas diri, bukan berarti agar kami hidup dalam ketamakan, melainkan Engkau sedang menanamkan sesuatu
sesuatu dalam kehidupan kami, supaya kami mengembangkan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Ampuni kami Tuhan, kami belum maksimal di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, pimpin kami, supaya kami terus memberikan kehidupan yang bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih Tuhan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedatangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba.